Kepemimpinan adalah elemen kunci dalam setiap organisasi yang sukses. Terlepas dari peran dan tingkat hierarki yang ada, setiap karyawan memiliki potensi untuk menjadi pemimpin, dan tentu cara mereka berinteraksi dan juga bertindak akan menentukan bagaimana mereka menjadi sukses. Dalam Total Tips kali ini, kita akan mempelajari sifat-sifat dan karakter karyawan dengan tipe kepemimpinan, serta juga akan ada beberapa tips lainnya. Sifat-sifat karyawan dengan tipe kepemimpinan yang ada. Yang pertama, karyawan seperti ini itu yang terintegritas. Karyawan dengan kepemimpinan yang memiliki integritas yang tinggi masuk dalam kategori ini. Mereka bertindak dengan jujur, konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, dan menjunjung tinggi etika yang ada. Yang kedua, lalu ada juga yang mereka ini dalam kategori berempati. Kemampuan untuk memahami perasaan rekan-rekan kerja yang merupakan salah satu sifat utama dari pemimpin yang baik. Karyawan semacam ini bersikap empatik dan juga peduli terhadap kebutuhan orang lain. Yang ketiga, mereka ini juga memiliki sebuah keterampilan komunikasi. Pemimpin yang efektif adalah komunikator yang baik. Mereka berbicara dengan jelas, mendengarkan dengan seksama, dan mampu menjelaskan ide-ide yang ada. Nah, ide-ide yang dijelaskan pun dari yang kompleks menjadi sesuatu yang sangat sederhana dan mudah dipahami oleh semua orang. Dan tentu mereka ini adalah orang-orang yang menjadi inspirasi. Karyawan dengan tipe kepemimpinan menginspirasi orang lain melalui apa yang mereka lakukan, melalui dedikasi, sikap positif, dan juga visi yang mereka miliki. Dan ini merupakan salah satu karakter dari kepemimpinan yang ada. Mereka selalu akan berusaha untuk memotivasi timnya, dan tentu ini menjadi satu bagian bagaimana mereka akan mengarahkan seluruh timnya untuk masuk dan sampai ke arah tujuan yang diharapkan. Ada beberapa tips untuk mengembangkan kepemimpinan di dalam organisasi. Yang pertama, kenali peluang yang ada. Kesempatan untuk kepemimpinan ada di mana-mana. Tidak hanya di posisi manajemen, tetapi di seluruh posisi yang ada. Dan ini bisa dimulai dengan mengenali semua peluang yang ada dengan memperdulikan semua kondisi di sekitar Anda. Ketika Anda bekerja, Anda menemui seseorang yang butuh bantuan, Anda bisa memberikan bantuan dan memberikan sebuah dampak positif untuk teman-teman di sekitar Anda. Ada yang perlu dibantu? Oh ya, oke. Oh, udah ada ya? Oh ya udah. Oke, saya lanjut ya. Oke, kemudian setelah itu bagaimana kita harus melakukan pengembangan diri? Tingkatkan keterampilan komunikasi Anda. Bagaimana cara komunikasi Anda akan menentukan bagaimana Anda memimpin. Dan juga yang kedua, bagaimana Anda bisa melakukan manajemen waktu yang baik. Dan tingkatkan selalu keterampilan interpersonal Anda. Bisa belajar dari buku, dari kursus, dari sebuah pengalaman-pengalaman dari orang-orang di sekitar Anda. Dan kemudian tips berikutnya, bagaimana kita juga bisa menjadi pemimpin, maka berperanlah menjadi aktif di setiap kegiatan Anda. Dimanapun Anda berada, jangan hanya mengikuti, tapi berinisiatiflah. Ajukan ide, terlibat dalam semua proyek-proyek yang penting, dan aktif di dalam memecahkan masalah, bukan hanya melempar masalah. Dan berikutnya, jadilah juga menjadi mentor dan didukung oleh mentor yang baik. Carilah mentor yang dapat membimbing Anda menjadi lebih baik dengan mengembangkan seluruh potensi Anda, dan Anda bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Sebaliknya, bagi diri Anda sendiri, jadilah mentor bagi orang lain untuk membagikan wawasan dan pengetahuan Anda, dan jadilah dampak bagi orang-orang di sekitar Anda. Nah, contoh-contoh
karyawan dengan kepemimpinan yang dapat menginspirasi. Yang pertama, ada yang namanya Steve Jobs, pendiri Apple yang menginspirasi timnya dengan visi teknologi inovatif dan juga dedikasi yang luar biasa terhadap kualitas. Anda juga bisa belajar dari Oprah Winfrey, seorang media yang memberikan teladan positif dengan dedikasinya yang begitu luar biasa secara sosial, secara kemanusiaan, dan juga bisnisnya begitu luar biasa sukses. Anda juga bisa belajar dari Elon Musk, seorang pemimpin dalam penjelajahan luar angkasa melalui SpaceX dan juga visi energi yang berkelanjutan dengan Teslanya. Tentu, apa manfaatnya? Manfaat karyawan dengan kepemimpinan yang baik akan tentu meningkatkan produktivitas. Karyawan dengan kepemimpinan tentu akan mampu memotivasi rekan-rekan kerja di sekitarnya dan tentu mengarahkan mereka ke tujuan yang bersama, dan ini pada akhirnya akan meningkatkan kinerja dari tim. Yang kedua, manfaat dari karyawan yang memiliki jiwa kepemimpinan, budaya organisasi juga akan menjadi jauh lebih positif. Mereka membantu menciptakan budaya kerja yang positif dengan etika dan juga integritas yang begitu tinggi. Dan yang ketiga, tentu ada pengembangan karir. Karyawan dengan kepemimpinan seringkali mendapatkan lebih banyak peluang untuk mengembangkan karir dan juga promosi. Selain daripada itu, pada akhirnya, kesimpulan yang bisa kita ambil, karyawan dengan tipe kepemimpinan akan memainkan peran penting di dalam membangun budaya organisasi kita menjadi jauh lebih baik, menjadi jauh lebih produktif, dan tentu ini yang dibutuhkan oleh semua perusahaan. Mereka bisa memberikan suatu teladan dengan integritas dan empati serta komunikasi dan kemampuan untuk menginspirasi rekan-rekan kerjanya. Tentu setiap karyawan pasti memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dengan cara mereka bertindak dan juga berinteraksi, yang pada akhirnya akan membantu organisasi di dalam mencapai visi dan juga misi dari perusahaan. Demikian Total Tips kali ini. Sukses selalu, sampai bertemu di Total Tips berikutnya. Apa kabar? Sukses!